Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoiratul Jannah dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam dari kelas Sosiologi Hukum C. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Yang pertama yaitu definisi dan ruang lingkup sosiologi hukum. Yang pertama, definisi sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang termuda dari cabang ilmu hukum yang lain. Dikarenakan eksistensi sosiologi hukum sebagai ilmu yang baru yang berdiri sendiri, banyak ditentang oleh para ahli, baik ahli hukum ataupun ahli sosiologi. Pengertian sosiologi hukum ini juga menganalisa bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat, yang merupakan hal utama bagi para pengguna hukum agar tahu betapa berpengaruhnya hukum dalam suatu masyarakat. Yang kedua, ruang lingkup sosiologi hukum juga mencakup dua hal, yaitu yang pertama, dasar-dasar sosial dari hukum. Contohnya, hukum nasional Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila. Yang kedua, efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Contohnya, Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik terhadap gejala politik. Menurut Purbacaraka dan Swijono Swekanto memaparkan kegunaan sosiologi hukum sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial. Yang kedua, mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum tertulis atau bagaimana mengusahakan agar suatu undang-undang melembaga di masyarakat. Yang kedua, mazhab pemikiran dalam sosiologi. Dalam mazhab ini terdapat dua aliran yang mengembangkan dalam sosiologi hukum. Yang pertama, aliran positif. Aliran ini hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Aliran positif ini dipelopori oleh Donald Black. Donald Black menyatakan perihal terjadinya kekaburan antara ilmu sains, kebijakan, polisi, dan sosiologi hukum. Yang kedua, aliran normatif. Menurut aliran ini, hukum bukan merupakan fakta yang teramati, tetapi merupakan suatu institusi nilai. Hukum mengandung nilai-nilai dan bekerja untuk mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Yang kedua, tokoh sosiologi hukum dan analisa positivisme. A. Tokoh Eropa Barat. 1. Karl Marx 1818 sampai 1883. Menurut Marx, hukum dan kekuasaan politik itu merupakan sarana kapitalis yang kuasa di bidang ekonomi untuk melanggengkan kegunaan harta kekayaan sebagai sarana produksi dan sarana eksploitasi. Yang kedua, Max Weber 1864 sampai 1920. Weber memandang hukum sebagai suatu kumpulan norma-norma atau aturan-aturan yang dikelompokkan dan dikombinasikan dengan konsensus menggunakan alat kekerasan sebagai daya paksaan. Ia menganggap bahwa hukum adalah kesepakatan yang valid dalam suatu kelompok tertentu. Yang ketiga, Emil Durkheim. Durkheim mengajukan tipologi yang membedakan secara dikotomis dua tipe solidaritas, yaitu mekanis dan organis. Masyarakat berkembang dan tipe mekanis ke tipe organis. B. Tokoh Amerika Serikat. Yang pertama, Oliver Wendell Holmes 1841 sampai 1935. Holmes dikenal dengan revolusi sosiologi dalam ilmu hukum di Amerika Serikat. Holmes menolak dengan tegas mazhab analisis maupun mazhab historis. Pikiran utama Holmes dan sosiologi hukum ini adalah bahwa setiap hakim bertanggung jawab memformulasi hukum lewat keputusan-keputusannya. Yang kedua, Benjamin Nathan Cardozo 1870 sampai 1938. Ia adalah seorang hakim yang bertolak dari perenungan tentang perlunya memperbarui teknik hukum yang aktual. Menurutnya,
Dalam setiap praktik peradilan terdapat suatu ketidakpastian yang semakin besar yang diakibatkan oleh keputusan peradilan. Yang ketiga, Roscoe-Pound 1870–1964. Pandangan Roscoe-Pound adalah hukum diselenggarakan untuk memaksimalkan perumusan kebutuhan dan kepentingan interest. Ia lebih cenderung melihat kepentingan atau bukan etika dan moral. Dalam kehidupan hukum, positivisme adalah sebuah fondasi filosofis modern utama dari pengetahuan hukum profesional, sebuah bentuk pengetahuan yang akan dipertimbangkan dari sudut pandang sosiologis. 5. Yang keempat, jenis-jenis kajian dalam pemikiran hukum. 1. Jenis-jenis kajian. Jenis kajian pertama, kajian normatif atau analitis dogmatis. Kajian ini memandang hukum sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian ini bersifat preskriptif, menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Kajian normatif terhadap hukum dilakukan antara lain pada ilmu hukum pidana positif, hukum tata negara positif, dan hukum perdata positif. Yang kedua, kajian filosofis atau metode transendental. Kajian ini lebih menitikberatkan pada perangkat nilai-nilai ideal yang senantiasa menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan kaidah hukum. Tujuan utama kajian filosofis adalah ingin memahami secara mendalam hakikat hukum. Karena itu filsafat hukum mengandaikan teori pengetahuan atau epistemologi dan etika. 3. Kajian empiris. Kajian ini memandang ilmu hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kultur. Kajian ini bersifat deskriptif. Metode empiris ini lahir disebabkan karena metode atau kajian hukum secara normatif atau tidak lagi mendapat tempat. Yang keempat, pendekatan sosiologi terhadap hukum. Abad ke-19 ditandai dengan munculnya gerakan positivisme dalam hukum. Abad tersebut menerima warisan pernikahan di masa-masa sebelum bersifat idealistis. Pendekatan hukum pada abad ke-19 dan awal abad 20 telah mulai mendekatkan diri pada hukum masyarakat. Sosiologi hukum menghadapi dua kekuatan, yakni dari kalangan para ahli dan ahli sosiologi yang terkadang keduanya bersatu untuk menggugat keabsahan sosiologi sehingga disiplin yang berdiri sendiri. Yang kelima, pernikahan hukum sosiologis. Dalam kajian non-doktrinal, hukum tidak lagi dikonsepkan secara filosofis moral sebagai norma ius contiundum atau law as what ought to be, dan tidak pula secara positifis, melainkan secara empiris yang teramati di dalam pengalaman. Ciri metode yang sangat jelas dan penelitian non-doktrinal adalah menggunakan peran logika induksi untuk menemukan asas-asas umum dan teori-teori melalui silogisme. Yang kelima, konsep hukum dan struktur sosial. 1. Kaidah sosial dan hukum. Pola pikir manusia akan mempengaruhi sikapnya yang cenderung untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda, ataupun keadaan. Kaidah-kaidah itu ada yang mengatur pribadi manusia dan terdiri dari kaidah kepercayaan dan kesusilaan. Ciri-ciri kaidah hukum yang membedakan dengan kaidah lainnya. Yang pertama, hukum mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah. Yang kedua, hukum disediakan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat. Yang ketiga, hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian atau ketertiban dan ketentraman. Yang kedua yaitu lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan terdapat di dalam setiap masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat tentunya mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang dikelompokkan akan menjadi lembaga-lembaga masyarakat di dalam berbagai bidang kehidupan. Fungsi dari lembaga kemasyarakatan itu sendiri yaitu untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengadilan sosial,
Yang ketiga, kelompok sosial hukum. Menurut pendapat Aristoteles, bahwa manusia itu adalah zoon politikon, di mana dalam hidupnya manusia selalu ada membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini dapat dilihat dari interaksi antara sesama manusia. Reaksi semacam ini menimbulkan keinginan untuk menjadi satu dengan masyarakat sekelilingnya antara manusia sehingga terjadi social groups. Yang keenam yaitu hukum dan perbuatan sosial. Yang pertama, hubungan antara perubahan sosial dan hukum. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat sendiri maupun di luar masyarakat. Adanya badan-badan pembentukan hukum yang khusus, adanya badan peradilan yang menegakkan hukum, serta badan-badan pelaksanaan yang menjalankan hukum merupakan ciri-ciri yang terdapat pada negara-negara modern. Perubahan-perubahan sosial, perubahan hukum atau sebaliknya. Yang kedua, hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat. Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change atau pelopor perubahan adalah seorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Misalnya suatu peraturan yang menentukan sistem pendidikan tertentu bagi warga negara mempunyai pengaruh secara tidak langsung yang sangat penting bagi terjadinya perubahan sosial. Yang ketiga, hukum sebagai sarana pengaturan perilakuan. Hukum merupakan suatu sarana yang ditunjukkan untuk mengubah perilakuan warga masyarakat yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perlu diketahui, batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah atau mengatur perilaku warga masyarakat. Sarana yang membatasi penyampaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana yang tepat digunakan. Adanya alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Yang ke-8 yaitu masalah-masalah sosiologi hukum praktis. A. Kondisi politik, hukum, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Politik adalah permainan kekuasaan di dalam masyarakat yang tidak berhukum atau hukum rimba, melarat, dan berbudaya rendah pun politik tetap ada. Di dalamnya terdapat segala cara untuk meningkatkan kekuasaan individu atau kelompok. Hukum adalah pelembagaan aturan ketika masyarakat menyadari bahwa kekuasaan individu perlu dikontrolkan oleh hukum. Ekonomi adalah sistem yang mengatur pemilikan hak untuk perpindahan dari satu individu ke individu lain. Budaya adalah nilai-nilai bersama dari suatu masyarakat yang berkembang sejalan dengan kesadaran masyarakat tentang hal-hal baik, luhur, indah, dan sebagainya. B. Hukum dan penyelesaian konflik sosial. Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan di berbagai daerah adalah kondisi penegakan hukum di Indonesia yang sangat lemah, ditambah lagi berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi dalam penggurauan sosial, ekonomi, politik, dan pemanfaatan sumber daya alam, bahkan kehidupan budaya. Yang ke-9, penegakan hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerjasamanya yang baik mendukung tujuan yang hendak dicapai. Upaya untuk mencapai ketertiban dan keadilan dalam penegakan hukum telah ada perubahan dan perbaikan dari sistem peradilan itu sendiri. Setelah upaya meningkatkan sumber daya manusia dan pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum lainnya atau kepolisian dan kejaksaan. Yang ke-10, kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum.
apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak orang lain. Kondisi kesadaran hukum masyarakat dapat ditinjau dari 4 parameter, atau dari segi pelanggaran pelaksanaan hukum, jurnalistik, dan dari segi hukum. Pandangan tersebut bukan hanya pertimbangan semata yang bersifat objektif. Kesadaran hukum bukan hanya untuk dipahami dan ditingkatkan, melainkan juga harus kita bina agar terbentuk suatu warga negara yang taat pada hukum. Yang ke-11, budaya hukum dan kepatuhan hukum. Secara singkat, penulis menawarkan 3 indikator yang dapat dijadikan haluan bagi perbaikan budaya hukum masyarakat. Pertama, kepatuhan hukum masyarakat yang diartikan sebagai adanya ketaatan masyarakat terhadap hukum karena faktor-faktor eksternal yang memaksanya. Kedua, moral hukum masyarakat sebagai nilai-nilai naluriah dan dalam dirinya untuk tetap taat terhadap hukum walaupun tidak ada sanksi yang diatur. Ketiga, kesadaran hukum masyarakat. Yang ke-12, paradigma hukum. A. Hukum sebagai sistem nilai. Salah satu paradigma hukum adalah nilai sehingga hukum dapat dilihat sebagai sosok nilai pula. B. Hukum sebagai ideologi. Karl Marx dapat disebut sebagai sosial hukum pada saat mengemukakan pendapatnya mengenai pengadilan terhadap pencurian kayu di tahun 1842 sampai 1843. Hukum sengaja rekayasa sosial. Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak dapat dilepaskan dari anggapan serta paham bahwa hukuman itu merupakan sarana instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuannya yang jelas. Materi yang terakhir yaitu dialektika hukum dan kekuasaan. Berdasarkan deskripsi di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, kekuasaan adalah suatu konsepsi hubungan sosial antara dua pihak atau dua institusi yang bersifat saling mempengaruhi, dominatif atau eksploitatif. Kedua, hakikat hukum dapat ditinjau dari sudut otoritas yang membentuknya, substansi dan daya kerjanya dan dalam mengatur masyarakat. Dialektika hukum dan kekuasaan melahirkan dua pola hubungannya, yaitu hukum identik dengan kekuasaan dan hukum tidak sama dengan kekuasaan. Pola hukum identik dengan kekuasaan merefleksikan diri dalam bentuk kedaulatan otoritas, pemenang, dan hak. Sedangkan pola hukum tidak sama dengan kekuasaan memunculkan 3 pola hubungan: supremasi kekuasaan terhadap hukum, supremasi hukum terhadap kekuasaan, dan hubungan simbolitik hukum dan kekuasaan. Hubungan simbolitik hukum dan kekuasaan melahirkan hubungan fungsional di antara keduanya. Kekuasaan mempunyai fungsi tertentu terhadap hukum dan hukum juga mempunyai fungsi tertentu terhadap kekuasaan. Kekuasaan mempunyai fungsi sebagai alat untuk membentuk hukum, menegakkan hukum, dan melaksanakan hukum, sedangkan fungsi hukum terhadap kekuasaan meliputi alat untuk melegalisasi atau menjustifikasi kekuasaan, alat untuk mengatur dan mengontrol kekuasaan, dan alat untuk mengawasi dan mewadahi pertanggungjawaban. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.